Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat pagi ini? Baik. Masih, Kak. Semangat banget. Sekarang kita sudah masuk ke tema 8. Ada yang tahu tema 8 itu judulnya apa? Lingkungan sahabat kita. Nah, iya benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran di tema 8 subtema 1 pembelajaran pertama, alangkah baiknya kita melihat sebuah video, nanti kalian simpulkan apa isi video tersebut. Ayo bangun, kita lari pagi yuk. Apa sih, Elsa? Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Adi, bangun yuk, temenin aja lari pagi. Nanti habis lari kita beli es. Bener, beli es krim. Wah, es krim nggak sakit perut. Iya, satu. Berangkat. Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, ada profesor. Lagi apa? Kalian, ini Profesor sedang membersihkan sampah. Kita yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyebabkan selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngeluarin sampahnya. Eza tidak mau kalau titik banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau kita beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti Profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Iya profesor. Es krim, es krim, es krim. Tidak, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya profesor. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa ya? Bahasa Inggrisnya adalah litter box. Aduh, Aku sudah tahu, terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Akibatnya bisa
kesimpulan dari isi video tersebut? Ada yang tahu? Bisa menyimpulkan dari video tersebut? Saya, Kak. Saya Valerie, Kak. Ya, apa Valerie? Ya, apa? Kita tidak boleh buang sampah sembarangan karena menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kotor, dan menjadi tidak bersih. Serta banyak wabah penyakit, Kak. Oke, benar ya. Berarti pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita karena kalau kita sendiri pun tidak menjaga kebersihan lingkungan kita akan berdampak kepada diri kita sendiri. Yang pertama, kita bisa terkena penyakit. Kalau kita sudah terkena penyakit kan juga yang repot kan kita sendiri, bukan orang lain yang itu. But hari ini kita PB1 akan belajar tentang IPA dan nanti PB kedua kita belajar tentang matematika. PB pertama IPA kita akan belajar tentang ciri-ciri air bersih. Ada yang tahu ciri-ciri air bersih itu apa? Tidak kotor. Airnya jernih. Airnya jernih. Airnya jernih. Terus? Bening, tidak ada Tidak kotoran. ada bakteri. Iya Tidak ada benar. bakteri. Apa lagi? Airnya tidak berbau. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri air bersih dan juga mengetahui apa saja ciri-ciri air bersih. Nah, perbedaan dari gambar ini ada yang tahu? Saya, Apa? yang satu, gelas satu airnya kotor, berwarna kecoklatan. Yang satunya airnya bersih bening. Ada lagi? Ada yang lagi yang ingin menambahkan? Oke, benar. Yang satu airnya kotor atau keruh, yang satu itu adalah jernih atau bersih ya. Bisa kita lihat dari warnanya aja sudah berbeda ya. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri air bersih itu, yang pertama tidak keruh. Nah, bandingkan gelas 1 dan gelas 2, warnanya berbeda. Dan kita bisa tahu ya, mana air yang bisa dikonsumsi untuk tubuh kita, mana yang tidak bisa. Sampai sini paham? Paham. Kenapa air bisa berwarna seperti itu? Karena air yang di dalam tanah itu bisa tercampur dengan tanah yang menyebabkan warna air tersebut butek atau berwarna coklat seperti itu. Nah, yang kedua, nih airnya berwarna. Ada yang pernah lihat kali di sekitar kita berwarna seperti itu? Ada yang pernah melihat? Pernah. Ada yang tahu itu kenapa bisa berwarna seperti itu? Kotoran. Ada lagi yang bisa menjawab? Karena tercampur sampah. Lumut. Ya, Banyak rumput liar atau lumut. nah, air yang berwarna itu bisa terjadi karena tercemar, karena bisa terjadi adanya limbah industri. Tahu kan pabrik-pabrik yang di sekitar kali itu? Nah, dia membuang limbah tersebut ke dalam kali dan menyebabkan air tersebut menjadi berwarna. Nah, itu tidak baik untuk kita konsumsi karena tidak baik untuk tubuh kita. Sampai sini paham dan bisa membedakan dan bisa memberi alasan kenapa air itu bisa seperti itu? Paham dan bisa, Kak. Bisa, Kak. Ada yang mau bertanya? Nih. Tidak, Kak. Oke. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu tidak berbau. Kalau kalian sudah mencium bau dari air tersebut, berarti air tersebut itu menandakan airnya tidak bersih atau kotor. Pernah melihatnya atau pernah menciumnya? Saya, Bu. Siapa itu? Saya. Ardan, Bu. Nah, Ardan pernah mencium bau air yang berbau seperti itu? Iya, Bu. Kamu pernah? Saya. Kenapa?
Di bawah rumah saya ada sungai, itu warnanya udah agak kehijauan. Dan airnya juga udah pastinya bau ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Yang keempat, berasa tawar. Nah, air bersih, sehat, tanpa cemaran zat bahaya lainnya akan memiliki rasa yang seperti biasa atau normal, yang tidak cenderung tawar. Mana air yang berasa tawar. Nah, itu tanda-tanda adanya zat-zat berbahaya atau zat-zat yang sudah tercampur. Oke. Yang kelima, suhu normalnya. Kita bisa merasakan air yang benar-benar baru kita tuang ke dalam gelas dan belum ditaruh di kulkas atau belum kita masak, kan kita bisa membedakan suhu air tersebut. Dari situ, kita bisa melihat suhu normal air yang bersih dan mana yang tidak. Nah, selanjutnya, apa saja sih cara mencegah kebersihan air? Yang pertama, mendaur ulang barang-barang bekas seperti kayak kardus, botol, atau plastik-plastik. Kita buat daur ulang, kita bikin tempat pensil dari botol, itu kan bisa ya. Nah, bikin kardus, kita olah kardus tersebut jadi tempat vas bunga, kan itu juga bisa. Yang kedua, itu ada minimalkan penggunaan bahan kimia. Bahan kimia itu seperti apa sih? Seperti deterjen, terus kayak kayak molto itu. Yang ketiga, buang bahan kimia yang benar. Nah, kalian kan pernah lihat di pinggir jalan, ada tiga tempat sampah yang berbeda. Yang pertama, tempat sampahnya itu khusus sampah-sampah yang kering. Kedua, yang basah. Dan yang ketiga, tempat sampah yang khusus bahan-bahan kimia. Sampai sini paham? Paham, Kak. Ada yang ingin bertanya dengan 3 cara mencegah kebersihan air? Tidak, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat itu menjaga lingkungan. Menjaga lingkungannya itu seperti apa? Nah, menjaga lingkungan itu kita bisa, salah satunya bisa kayak membersihkan rumah, terus bisa membersihkan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, menanam pohon. Jadi kita menanam pohon di lingkungan sekitar kita, karena pentingnya menanam pohon itu untuk adanya resapan air. Jadi misalkan kalau kita terjadi banjir, kan pohon itu bisa meresap air. Nah, karena kita menanam satu pohon akan menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Nah, yang keenam itu mengadakan kayak penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Karena pastinya kan di lingkungan sekitar kita itu masih banyak yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan kita. Benar tidak? Benar. Itu adalah salah satu, tadi ada 6 cara menjaga kebersihan. Tadi ada apa saja? Ada yang bisa menyebutkannya? Saya, Kak. Iya, ada apa saja? Yang pertama, mendaur ulang barang bekas. Yang kedua, minimalkan penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, buang bahan kimia yang benar. Yang keempat, menjaga lingkungan. Yang kelima, menanam pohon. Yang keenam, mengadakan penyuluhan. Oke, jadi kalian sudah tahu ya, apa saja ciri-ciri air bersih dan bagaimana cara menjaganya. Nah, sekarang Ibu punya games. Nah, biasanya kan kemarin kan kita bermain tebak gambar. Sekarang kita tebak omongan kita. Jadi, misalkan kakak ngomong nih, kakak menyebutkan ciri-ciri air bersih itu tadi ada 5 ya. Ada apa saja tadi yang sudah disebutkan oleh Raisa. Nah, kalian jadi bermain tebak bicara ini. Jadi nanti pertama, misalkan Ibu akan tunjuk ketua kelasnya nih. Ketua kelasnya, nanti kalian semua perhatikan ketua kelasnya, tapi Raisa bicara dan atau menyebutkan ciri-ciri air bersih tersebut, tapi tidak dinyalakan suaranya. Jadi kalian hanya melihat bibirnya si Raisa, dia ngomong apa, atau mulutnya Raisa.
Oke, bisa. Iya, Kak, bisa. Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Jadi gamesnya, jadi yang bisa menyebutkan apa yang dikatakan oleh Raisa, nanti kalian harus jelaskan. Misalkan air berwarna itu seperti apa gitu. Jadi yang seperti Ibu jelaskan seperti tadi. Oke, Oke, Kak. bisa dimulai? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Ayo, kita mulai dari Raisa. Coba Raisa mulai. Bisa. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Valerie, Kak. Ibu Deska, Kak. Ibu juga, ayo. Valerie, Kak. Deska, Kak. Coba yang ruang belajar itu apa? Ruang belajar itu siapa? Iya, coba boleh. Apa yang dikatakan oleh Raisa? Tidak berwarna. Apa itu air yang tidak berwarna? Bisa dijelaskan? Hayo. Tidak banyak mengandung kimia. Ya, benar. Nah, sekarang Raisa tunjuk salah satu temannya untuk tulis siapa, Raisa? Deska. Mana Deska? Saya, Kak. Oke. Suaranya di-mute. Dan yang lain perhatikan mulut temannya. Raisa, Kak. Saya, Kak. Valerie, Kak. Raisa, Kak. Raisa. Nah, tadi yang duluan itu Raisa duluan. Apa Raisa? Suhu normal. Benar tidak? Benar, Kak. Oke, coba jelaskan suhu normal itu seperti apa? Suhunya itu normal, Kak. Tidak dingin ataupun panas. Oke, benar. Nah, sekarang Deska pilih salah satu teman yang laki-laki. Asraf. Mana si Asrof? Saya, Kak. Nah, ayo sekarang giliran kamu. Ada yang bisa menjawab? Saya, Kak. Raisa, Kak. Valerie, Kak. Raisa tadi udah, coba kita Valerie. Tidak keruh. Ya, coba jelaskan. Benar tidak tadi Tidak Asrof? keruh. Benar. Oke, jelaskan coba Valerie. Tidak keruh itu airnya tidak tercampur kotoran atau bakteri-bakteri. Nah, oke, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita pembelajaran hari ini berarti sudah paham ya ciri-ciri air bersih dan bagaimana cara menjaga kebersihan air. Sudah, Kak. Sampai ada yang mau bertanya tentang apa saja itu ciri-ciri air bersih? Tidak. Tidak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Semua ya? Iya, Kak. Sudah. Oke, karena sudah paham semuanya, kita lanjut dengan materi yang kedua, oke? Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Materi yang kedua itu adalah diagram lingkaran. Kita belajar matematika. Selamat datang di channel Perhatikan video tersebut ya, dengan baik-baik. kali ini akan Baik, Kak. membahas tentang cara membuat diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, masing-masing luasan yang terbagi dalam lingkaran yang disebut sektor lingkaran. Karena bentuk sektor lingkaran seperti potongan kue pie, maka diagram lingkaran dikenal dengan sebutan diagram pie. Pada suatu diagram lingkaran, besar masing-masing sudut memiliki hubungan dengan nilai data dan nilai total data berdasarkan rumus berikut. Sudut sektor sama dengan nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Pertama, hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Kedua, hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Kemudian, yang ketiga,
jari lingkaran, dan urutan pembagian lingkaran searah jarum jam. Perhatikan contoh berikut. Toko buah Sukamakmur dalam satu hari terjual buah sebagai berikut. Jeruk sebanyak 30 kg, melon sebanyak 50 kg, semangka sebanyak 25 kg, salak sebanyak 60 kg, apel sebanyak 15 kg. Buatlah diagram lingkarannya. Ayo yang lain Langkah diperhatikan pertama, videonya. hitunglah Nanti nilai Ibu akan total tanya. data terlebih dahulu. 30 ditambah 50 ditambah 25 ditambah 60 ditambah 13. Hasilnya adalah 180. Untuk nilai total datanya adalah 180. Kemudian, langkah kedua, hitung sudutnya. Kita menggunakan rumus nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Kenapa 360? Karena besar satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sudut untuk buah jeruk adalah 30 dibagi 180 dikali 360 derajat. Kita coret yang bisa dicoret, yaitu 360 dibagi 180 sama dengan 2. Kemudian 180 dibagi 180 sama dengan 1. Maka besar sudut untuk buah jeruk adalah 60 derajat. Selanjutnya, besar sudut untuk buah melon adalah 50 dibagi 180 kemudian dikalikan dengan 360. 50 dibagi 180 kemudian kalikan dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 100 derajat. Sudut untuk buah semangka adalah 25 dibagi 180 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 50 derajat. Sudut untuk buah salak adalah 60 dibagi 180 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Sudut untuk buah apel adalah 15 dibagi 180 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Setelah didapat masing-masing sudutnya, maka langkah yang ketiga adalah membuat diagram lingkaran. Buatlah lingkaran, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Untuk kali ini, kita akan berpatokan dengan besaran jarum jam. Setiap 5 menit, besar sudutnya adalah 30 derajat. Selain menggunakan besaran sudut pada jarum jam, kita juga dapat menggunakan alat yaitu berupa busur derajat. Sudut buah jeruk adalah 60 derajat. Maka, untuk 60 derajat berarti kita gambar di arah jarum angka 2, 60 derajat untuk
jeruk. Selanjutnya, sudut untuk buah melon adalah 100 derajat. Maka, kita menggunakan jarum jam sebagai bantuan. Kita hitung 1, 2, 3, 90 derajat. Kemudian ditambah 10 derajat. Maka didapat sudut untuk buah melon adalah 100 derajat. Selanjutnya, sudut untuk buah semangka 50 derajat. Sisa yang tadi adalah 20. Kita 30 derajat. Berarti di angka 7. Didapat sudut untuk buah semangka 50 derajat. Selanjutnya, sudut untuk buah salak adalah 120 derajat. Dari angka 7, 120 derajat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 120. Karena setiap 5 menit mewakili 30 derajat. Untuk sisanya, sudut buah apel adalah 30 derajat. Untuk jam sendiri hanyalah bantuan saja jika tidak menggunakan busur derajat. Untuk lebih tepatnya, kita bisa menggunakan busur derajat. Sampai di sini dulu untuk pembahasan cara membuat. Oke, sampai sini paham dengan video tersebut? Atau masih ada yang Paham, Bu. Paham, Kak. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Tadi berapa derajat satu lingkaran tersebut? Ada yang tahu? 360 derajat. Ya, benar. Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menyajikan sebuah data yang tadi dalam berbentuk tabel, akan kita ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran dengan teliti dan percaya diri. Nah, tadi yang kita tahu kan, ini yang sektor lingkaran itu, setiap pecah-pecahan itu yang dinamakan namanya sektor lingkaran. Tadi kan kalian sudah melihatnya kan. Nah, kita lanjut. Nah, ingat rumusnya adalah sudut sektor sama dengan nilai data dibagi nilai sektor dikali 360 derajat. Nah, itu yang nanti rumusnya nanti kamu gunakan untuk bagaimana kita menghitung data di tabel tersebut. Nanti kita coba di latihan. Nah, nanti yang pertama langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama itu hitung total data tersebut dulu. Nanti kalian totalkan semua datanya, berapa jumlah akhirnya. Nah, baru kalian lihat nilai datanya dibagi nilai sektor dikali 360 derajat. Nah, ingat, dalam membuat diagram lingkaran, tadi kita butuh bantuan jam dinding ya. Jam, karena setiap menitnya itu kita bisa gunakan setiap 5 menit itu adalah 30 derajat. Nah, itu adalah salah satu untuk membantu kita kalau kita tidak mempunyai busur lingkaran. Kalau yang punya bisa digunakan, tapi kalau yang tidak punya bisa menggunakan cara ini. Nanti kita nih, ada sebuah contoh. Ada yang nih, sudah lihat papan tulis yang Ibu perlihatkan? Sudah. Yang tidak terlihat bisa disematkan ya. Oke, soal pertama itu adalah toko telur Pak Ahmad dalam 1 hari. Nah, terjualnya berapa telurnya? Nah, soal yang angka pertama, kelihatan ya semua? 10. Kita bikin tabelnya dulu. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke. Yang pertama telur apa? Telur ayam. Telur ayam.
Jumlahnya berapa? 10 kilogram. 10 kilogram. Kelihatan ya? Nah, yang kedua itu telur apa? Telur bebek. Telur bebek. Berapa? Yang kedua? 11 kilogram. 15 kilogram. 15 kilogram. Habis itu telur apa? Telur puyuh. Telur puyuh. 5 kilogram. 5 kilogram. Total, kita hitung dulu. 10 kilo ditambah 15 kilo berapa? Kan 25. 30. 25 ditambah 5 kilo berarti adalah 30 kilo. 30 kilogram. Oke. Berarti sudah bisa ya langkah pertama yang kalian harus lakukan? Sudah. Oke, yang kedua, kalian lihat, tadi rumusnya kalian tahu kan, nilai data Sektor lingkaran. dibagi sektor nilai sektor. Kali berapa tadi? 360 derajat. Oke, dikali 360 derajat. Berarti sudah tahu ya ini rumusnya? Ya. Oke, kita hitung satu-satu. Yang pertama yang kita hitung adalah telur ayam. Telur ayamnya jumlah di sini ya berapa? 10 kilogram. Oke, 10. 10 dibagi, nilai sektor itu ada yang tahu nilai sektor yang mana? Total. Nah, iya, nilai sektor itu adalah total. Total ada berapa? 30. Ada 30 kilogram. 30. Berarti 10 dibagi 30 dikali 360 derajat. Cara baginya bagaimana? Pertama, nolnya dihilangkan dulu, sama-sama mempunyai 0. Kemudian, 3 dibagi 36 sama dengan 12. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Oke. 10 dikali 12 ada yang tahu berapa? 120. 120. 120 derajat. Derajat. Oke, yang kedua adalah telur. Kita hitung lagi. Telur bebek semua jumlah yang terjual berapa? 15 kilogram. 15 kilogram. Oke, 15. Jumlah nilai sektornya berapa? 30 kilogram. 30 dikali 360 derajat. Tadi 30 dibagi 360 berapa? 12. Ya, benar 12. 15 dikali 12 ada yang tahu? 225, Bu. 15 dikali 12 adalah 180, benar tidak? Benar. Berarti benar ya, 180 derajat. Nah, yang kedua, yang ketiga itu telur apa? Telur puyuh. Telur puyuh. Jualnya berapa? 5 kilogram. 5 kilogram. Dibagi, jumlah totalnya tadi berapa? 30 kilogram. 30 dikali 360 derajat. Papan tulis ibu kelihatan tidak? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Berarti 30 dibagi 360 tadi berapa? 60. 12. Nah, baru 5 dikali 12 sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Ya, oke. Nah, langkah ketiga, kita masukkan ke dalam, kita bikin diagram Lingkaran. Nah, ini contoh diagram lingkarannya. Sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke. Kita bikin lagi dalamnya. 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, terus 10, 11. Kita patokannya nih. Kita patokan pukul 12.
sini bisa? Bisa. Nah, ingat ya, dalam membuat diagram lingkaran kita harus mengikuti searah jarum Jam. searah jarum jam. Tapi kita mulai dari telur ayam dulu. Tidak boleh secara acak. Misalnya saya mau bikin telur bebek dulu Bu yang di sini. Itu tidak bisa ya. Karena kita harus urutkan dari ayam, bebek dan telur Bu. Puyuh. Oke. Nah, tadi telur ayam kan jumlahnya berapa tadi? 10 kilogram. Enggak, jumlah total yang kita sudah derajatkan. 120 derajat. 120 derajat. Ya, 120 derajat. Ingat ya, dari 12 ke 1 setiap 5 menit itu adalah 30 derajat. Terusnya bisa? Bisa. Oke. Berarti kan ini baru 30. Kita tambah lagi. Berarti ini kan 60. Dari 2 ke 3 kita tambah lagi. Berarti berapa? Baru berapa? 90 ya. 90. Nah, 90 tambah 30 lagi berarti baru berapa? Berarti berapa? 120. Nah, berarti sesuai kan tadi 120 kan? Iya. Berarti angka panjang yang ininya ke-12, yang ini ke-4. Berarti di sini adalah 120 derajat. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Telur bebek itu ada berapa tadi jumlahnya? Berapa derajat? 180 derajat. 180 derajat. 180 derajat kita hitung berarti. Dari angka 4 ya kita ngitungnya lagi ya. 4 ke 5 berarti 30. 30 tambah 30 berarti 60. 60 tambah 30 berarti 90. 90 tambah 30 berarti 120. Berarti belum dong? Sudah belum? Belum. Berarti ditambah lagi 30. Berarti 150. 150 ditambah 30 lagi berarti baru 180. Berarti di sini. Ini adalah telur bebek. Nah, sisanya tadi telur puyuh berapa? 60 derajat. Berarti ini sesuai ya. Berarti ke 10 ke 11 ini ada 30 derajat. Berarti 11 ke 12 berarti 30 derajat. Berarti sesuai ya. 10 tambah 30 derajat. Berarti jawabannya benar ya. Total 120 ditambah 60 ditambah 180 adalah 360 derajat. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Kita masuk ke soal yang kedua. Tadi jumlahnya berapa? 40, Kak. 40, Kak. 40 ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Enggak ya. Keblur lagi nggak? Enggak. Oke. Berarti kita hitung yang kedua. Berarti IPA itu berapa? Berarti 10. Totalnya jumlah siswanya kan 10. 10 dibagi berapa? 10 dibagi 40. 10 dibagi 40. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, 10 dibagi 40 dikali 360. 40 dibagi 360 berapa? 9. 90. 10 dikali 9 berapa? 90. Kemudian MTK-nya. MTK-nya berapa jumlahnya? 4. 4. Kelihatan? 4. Kelihatan. 4 dibagi berapa? 40. 4 dibagi 40 dulu ya, baru dikali 360 derajat. 40 bagi 360 derajat berapa? 10. 9. 9. 9. 40 dibagi 360 itu adalah 9. 4 dikali 9 berapa? 36. Oke, 36 derajat. IPS, berarti totalnya berapa? 6. 6 dibagi 40. Dikali 360. 40 dibagi 360, 9. 6 dikali 9 berarti berapa? 54. 54. Oke. Nah, habis itu bahasa Indonesia berapa? 10. 10 bagi 40 dikali 360 derajat. 40 bagi 360 derajat berapa? 9. 9. 10 kali 9 berarti 90 derajat.
Ya. PPKN sama ya. Berarti dia 90 juga. derajat. Sampai sini bisa berarti ya? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Kita masukkan ke dalam diagram lingkaran. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Sudah. Ingat setiap 5 menit itu berapa? 30 derajat. 30 derajat. Oke. Kita garisin dulu. Kita titik jari-jari lingkarannya di angka 12 ya, ingat ya. Ya. Tadi IPA berapa jumlahnya? 90 derajat. 90 derajat. Berarti di angka mana? Di angka 3. 3. Di angka 3. 90 derajat di angka 3. Ini adalah IPA. Oke. Matematika berapa? 36 derajat. 26 derajat. Titiknya? 4 dilebihin 6. Nah, ini kan di sini kan nih. Kalian ingat, kan dari 4 ke 5 kan ada titiknya 4 kan tuh 2, 3, 4. Nah, dari sini ke sini 10. Di sini 10, di sini 10. Ini cara gampangnya ya. Oke. Oke. Dari 3 ke 4 itu adalah 30 derajat. Kan tadi kan 36, masih ada 6 lagi kan? Iya. Berarti dia di tengah-tengah sini nih. Iya. Berarti sisanya berapa? 30 derajat dikurang 6, berarti sisanya berapa? Sisanya 24 derajat. Oke. 24 derajat. 24 derajat ya. Nah, sekarang kita kan tadi yang kita lanjut berarti ini kan 36 derajat ini MTK ya. IPS-nya berapa derajat? 54 derajat. IPS-nya 54 derajat. Ya, IPS-nya 54. Tadi di sini masih 24. 54 derajat. Oke. Berarti kan 54. 54 dikurang 24 berapa totalnya? 30. Ya, 30. Berarti sisanya 30 lagi ya. Berarti dari 4 ke 5 tadi 24. Berarti kita tambah 30. Berarti dia di angka 6. 30 derajat. Berarti ini adalah 54 derajat. Sampai sini paham? Paham. Paham. Ini adalah IPS. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berapa jumlahnya? 90 derajat. Oke, 90 derajat. Kita tambah 30. Tambah 30 berapa? 60. 60 tambah 30 berarti 90 derajat. Berarti di sini. Sisanya itu. Berarti di sini adalah bahasa Indonesia. Sisanya PPKN berapa? 90 derajat. 90 derajat. 30 derajat. 30 tambah 30, 60 derajat. 60 derajat tambah 12 adalah 90 derajat. 90 derajat. Ini adalah jumlah PPKN. Sampai sini paham? Paham. Paham. Jadi nanti tugasnya ada di classroom. Jadi kalian harus buat langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. 3. Seperti ini. Sampai sini paham? Paham. Berarti sudah paham ya kedua soal tersebut? Sudah. Sudah, Kak. Tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menghitung jumlah totalnya, dan menghitung derajatnya. Berarti sampai sini paham? Paham. Nanti tugas kalian sudah Ibu taruh di classroom, PB pertama tentang ciri-ciri air bersih, dan PB kedua matematika. Kerjakan di hari ini juga, oke? Oke, Kak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita evaluasi dulu apa saja sih tadi yang kita sudah pelajari. Ada yang masih ingat?
Saya, Kak. Yang pertama tema. Saya, Kak. TP pertama kita belajar tentang apa? Ciri-ciri air bersih. Ciri-ciri air bersih. Cara menjaga kebersihan air. Cara menjaga air. Cara menjaga air bersih. Oke, benar ya? Ya, saya, Kak. Oke. Pembelajaran hari ini cukup mengasihkan dan bisa cukup dipahami. Apalagi untuk yang pelajaran matematika sudah ada contoh buat pengerjaannya, Kak. Jadi lebih bisa dipahami lagi. Oke. Coba Zafira tunjuk salah satu temannya lagi. Saya pilih Keisha. Pelajarannya cukup mengasihkan. Dan yang tadi matematika sama seperti Zafira. Dan gamenya juga. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.